Petugas mengikut sertakan anjing pelacak untuk melakukan evakuasi dan kini 4 ekor gajah jinak juga diikut sertakan dalam pencarian korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pidijaya Aceh. Gajah digunakan akibat alat berat belum bisa masuk ke lokasi. Di tengah desa yang hancur, 4 ekor gajah jinak bergerak pelan membuka jalan di desa Menasabi Nurah 2 Pidijaya Aceh. Lumpur tebal, kayu berserakan, dan rumah yang rata dengan tanah membuat pencarian semakin sulit. Setiap gerakan hewan jumbo ini membuka jalan baru. Belalai mereka menggeser kayu yang menutup jalan, sementara pawang memandu perlahan agar gajah tidak menginjak puing yang dibawanya dicurigai ada korban. Selain itu, gajah-gajah ini juga dikerahkan untuk membersihkan puing yang masih menutup jalan. Rencananya, 4 ekor gajah jinak dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini akan dikerahkan selama 6 hari ke depan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga korban banjir bandang di Kuala Simpang Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Akibat penyaluran bantuan yang belum merata, tidak sedikit warga yang pulang dengan tangan hampa. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang Aceh Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Tak sedikit juga warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya, bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat, kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi, kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengunjungi lokasi bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Kunjungan itu untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak termasuk jalan dan jembatan yang putus. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi terdampak banjir bandang di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dodi menegaskan bahwa seluruh biaya perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akan ditanggung pemerintah pusat. Kebijakan ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemulihan akses masyarakat berlangsung tanpa hambatan. Kementerian PU mengusulkan anggaran mencapai 13 triliun rupiah untuk merehabilitasi seluruh infrastruktur rusak di Sumatera Barat. Semua infrastruktur yang terdampak, termasuk jalan, jembatan dan semuanya itu sesuai arahan Pak Presiden Prabowo Subianto akan dikerjakan ulang oleh pemerintah pusat. Kita sudah mengusulkan sekitar 13 triliun. Kita kemarin sudah mengusulkan khusus untuk buat 13 triliun. Nanti itu kan baru usulan lisan ya kemarin ya. Nanti kita bikin usulan tertulis buat Presiden. Langkah cepat pemerintah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan akses dan aktivitas warga sekaligus meminimalisir dampak jangka panjang dari kerusakan infrastruktur. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, iNews melaporkan. Di tengah upaya pemulihan bencana di Sumatera, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menagih denda terhadap terhadap 71 perusahaan kelapa sawit dan tambang ilegal.
Korporasi sawit dan tambang didenda puluhan triliun rupiah. Dalam keterangan pers di Kejagung, Jakarta, Senin kemarin, juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyebut pihaknya telah menagih denda 71 perusahaan sawit dan tambang ilegal. Jumlahnya hingga 71 perusahaan, pemirsa, yang terdiri dari 49 korporasi sawit dan 22 lainnya adalah korporasi tambang. Bekerja sama dengan BPKP, Satgas PKH menyebut dendanya mencapai 38 triliun rupiah. Itu sudah dilakukan per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang. Ada 49 korporasi sawit, PT sawit, yang diperkirakan dan sudah dihitung 9 triliun 420 miliar. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang korporasi yang senilai 29,2 triliun. Buntut perjalanan umroh di tengah bencana yang melanda daerahnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya terkena sanksi. Mirwan diberhentikan sementara selama 3 bulan. Diberhentikan sementara selama 3 bulan. Keputusan disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Karena yang bersangkutan dianggap melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Saya pikir tidak hanya tanpa izin ya, tapi juga karena meninggalkan rakyatnya tengah dalam kondisi duka. Mirwan pun diberhentikan sementara selama 3 bulan dari jabatannya. Diberhentikan sementara, pemirsa. SK yang sudah saya tanda-tangani hari ini berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Itjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77 ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Pemberhentian sementara tadi pemirsa ya disampaikan oleh Mendagri. Sebelumnya Presiden Prabowo murka dan meminta Mendagri bukan memberhentikan sementara tapi mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang malah umroh saat wilayahnya dikepung bencana. Mirwan sendiri diketahui sudah menyurati Gubernur Aceh dan mengaku tidak sanggup menangani tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh Selatan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh pada 2 Desember lalu menuai kecaman. Di saat 11 kecamatan di Aceh Selatan diterjang banjir dan longsor dan ratusan warga tinggal di tenda pengungsian, politisi Partai Gerindra itu malah merayakan ulang tahun istri dengan pergi umroh bersama keluarganya. Ironisnya, 4 hari sebelum umroh, Mirwan menerbitkan surat menyatakan tidak sanggup menangani tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh Selatan. Bupati Aceh Selatan pergi umroh di tengah bencana membuat Prabowo murka. Mirwan dipecat dari Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan. Saat memimpin rapat terbatas penanganan bencana di Aceh tadi malam, Prabowo juga meminta Mendagri memproses pencopotan Mirwan sebagai bupati. Terima kasih ya para bupati, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan.
Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kepergian Mirwan melanggar aturan lantaran cuti umroh yang diajukan ke Gubernur Aceh Muzakir Manaf ditolak, tapi nyatanya Mirwan tetap pergi. Inspektorat Jenderal Kemendagri akan segera memeriksa Bupati Mirwan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi sebut minimnya akses untuk evakuasi diduga jadi penyebab utama jatuhnya banyak korban dalam kebakaran kebakaran gedung di Kemayoran. Diskusinya kami hadirkan saja, Sindo Prime segera kembali.